Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peneliti yang budiman dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Munirul Abidin dalam kuliah penelitian. Oke, sahabat peneliti, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama tentang bagaimana melakukan uji beda dengan Pirate Sample Test. Apa itu Pirate Sample Test? Pirate Sample Test itu adalah merupakan bagian dari uji komparatif atau uji beda. Maksudnya adalah Pirate Sample Test ini merupakan salah satu cara untuk menguji apakah ada bedanya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam penelitian eksperimental itu biasanya kita melakukan beberapa uji. Nah, hasil dari beberapa uji itu kemudian kita lakukan analisis. Ya, untuk menganalisis apakah ada bedanya antara satu nilai dengan nilai yang lain, maka kita lakukanlah uji. Salah satunya adalah dengan menggunakan Pirate Sample Test ini. Nah, untuk melakukan uji Pirate Sample Test itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bahwa data itu harus bersifat kuantitatif dan datanya itu bisa berupa data interval atau data rasio. Interval itu artinya adalah bahwa data itu misalnya ada jenjangnya, ya, berjenjang, misalnya dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 dan sebagainya. Kalau rasio itu bisa berupa data yang wungkul yang merupakan data jumlah ya, dari suatu himpunan. Ya. Nah, karena itu kita harus memastikan bahwa data yang akan kita uji itu bersifat kuantitatif, bisa berupa data interval ataupun data rasio. Data yang dihasilkan itu harus dari kelompok yang berpasangan. Artinya adalah bahwa untuk Pirate Sample Test ini datanya harus berasal dari satu kelompok saja. Ya. Sehingga data yang kita hasilkan itu berpasangan, itu artinya misalnya ada pretest, ada posttest yang kita lakukan dari satu kelompok kelas saja. Misalnya ada kelas A. Jadi kita hanya melakukan di satu kelas itu saja. Yaitu pertama kita melakukan pretest di kelas itu, kemudian nanti posttest di kelas itu. Nah, hasil dari pretest dan posttest itu kemudian kita analisis dengan menggunakan Pirate Sample Test. Data itu juga harus berdistribusi normal. Jadi kalau kita ingin melakukan uji Pirate Sample Test itu, ya kita harus melakukan uji normalitas. Ya, untuk uji normalitas itu nanti kita harus menggunakan cara-cara tersendiri yang itu kita bahas di luar dari video ini. Sedangkan untuk homogenitas, apakah perlu homogen atau tidak? Nah, untuk Pirate Sample Test ini homogenitas itu tidak menjadi syarat utama di dalam uji beda dengan Pirate Sample Test. Nah, sekarang tujuan dari uji Pirate Sample Test ini untuk apa sebenarnya? Ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui atau menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara dua data yang saling berpasangan atau berhubungan tadi. Misalnya antara pretest dengan posttest. Apakah ada perbedaan rata-rata antara dua data tadi itu, dan apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak.
Kalau cuma untuk mengetahui apakah ada perbedaan, itu cukup dengan menggunakan rata-rata, mungkin kita sudah mengetahui ya secara manual. Tetapi untuk mengetahui apakah signifikan atau tidak perbedaan itu, maka uji Pirate Sample Test ini perlu dilakukan. Untuk menguji data yang tidak saling berpasangan, itu bisa menggunakan uji yang lain yang kita sebut dengan Independent Sample Test, yang bisa Anda simak juga di dalam channel ini. Ya. Yang tidak saling berpasangan itu artinya adalah bahwa data yang kita miliki itu kita ambil dari dua kelompok yang berbeda. Misalnya kelompok A dan kelompok B. Ya. Terus kemudian hasil post-test dari kelompok A dengan kelompok B itu kita bandingkan. Nah, itu artinya adalah tidak saling berpasangan. Sedangkan yang berpasangan tadi itu adalah datanya diambil dari satu kelompok yang sama. Nah, untuk yang tidak saling berpasangan atau data yang kita peroleh dari kelompok yang tidak saling berpasangan, itu uji analisisnya adalah dengan menggunakan Independent Sample Test yang tidak kita bahas di dalam video ini. Anda bisa melihat pada video-video saya yang lain. Contoh kasus, ya misalnya judul penelitiannya itu adalah pengaruh penerapan metode pakem pada pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan prestasi belajar. Jadi di sini peneliti itu menerapkan metode pakem pada pembelajaran bahasa Arab. Ya, apakah penerapan metode pakem itu berpengaruh di dalam peningkatan prestasi belajar siswa? Ya, sehingga peneliti di sini ingin mengetahui apakah penerapan metode pakem berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa atau tidak. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan ya, ketika meneliti tentang hal ini adalah, pertama, peneliti harus membuat instrumen penelitian, yaitu berupa alat tes. Alat tes ini bisa berupa soal-soal. Ya, soalnya itu tergantung kepada penelitinya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa isi soal tes itu harus mencakup materi-materi yang akan diajarkan. Jadi tidak boleh peneliti itu membuat materi yang di luar dari yang diajarkan. Misalnya peneliti mengajarkan tentang masalah temanya itu tentang sekolah, ya, terus kemudian tentang lingkungan. Maka isi soal pre-test dan post-test itu harus mencakup dua materi ini. Tidak boleh misalnya materi yang diajarkan itu tentang sekolahan dan tentang lingkungan, tetapi nanti yang diteskan itu soalnya misalnya tentang perpustakaan dan tentang perkenalan. Ya, jadi itu berarti itu tidak mengukur. Ya, mengukur itu artinya ya harus bahwa isi soal baik itu di pre-test maupun post-test itu harus mencakup materi-materi yang akan diajarkan. Terus kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa soal tes yang ada pada pre-test dan post-test itu harus memiliki bobot yang sama, harus sama bobotnya. Ya, tidak boleh yang misalnya itu pada pre-test itu soalnya mudah, terus kemudian post-testnya itu sulit, ya, atau sebaliknya pre-testnya itu sulit, kemudian post-testnya mudah. Jadi kedua kedua pre-test sama kedua isi bobot pre-test dan post-test itu harus memiliki bobot yang sama, atau bahkan kalau bisa sama persis tidak apa-apa. Nah, nanti untuk di post-testnya itu diacak sedikit sehingga bisa mengelabui peserta yang sebenarnya itu sama, tetapi karena mungkin nomornya itu dibolak-balik atau kalimatnya dirubah-rubah sedikit sehingga seakan-akan tidak sama, padahal itu sebenarnya sama. Nah, itu untuk menghindari perbedaan bobotnya. Karena itu sekali lagi harus diperhatikan bahwa soal yang diberikan kepada siswa pada pre-test dan post-test itu harus memiliki bobot yang sama. Pre-test itu dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan post-test itu dilaksanakan setelah pembelajaran
eksperimen itu dilakukan. Nah, setelah dilakukan, misalnya tadi judulnya dengan metode pakem, berarti peneliti menerapkan pembelajarannya dengan menggunakan metode pakem. Sebelumnya dilakukan pretest, terus kemudian nanti setelah pembelajaran dengan pakem itu dilakukan post-test untuk diketahui bagaimana hasil akhirnya. Nah, misalnya setelah kita melakukan post-test atau pretest dan post-test, itu kita mendapatkan nilai seperti ini. Ya, ini nilai pretest, terus kemudian ini nilai post-test. Nah, dari nilai ini, ya, maka bagaimana cara mengolah data antara pretest dan post-test ini untuk diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test ini. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang harus kita lakukan dalam hal ini, ketika kita ingin melakukan uji analisis dengan Pirate Sample T-Test, maka langsung saja kita menuju kepada prakteknya. Yaitu yang pertama, ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka dulu SPSS-nya. Ini kebetulan sudah saya buka. Nah, ketika kita sudah membuka SPSS semacam ini, maka kita sudah mengetahui bahwa di sini ada variable view, terus kemudian ada data view. Pada variable view, ya, maka ini harus kita buat dulu variabel apa yang akan kita uji. Tadi itu yang pertama adalah ada pretest, ya. Terus kemudian kita tulis yang kedua adalah post-test. Jadi ini adalah nanti nama variabelnya, yang pertama pretest, yang kedua adalah post-test. Terus kemudian di sini labelnya juga kita tulis sama pretest. Terus kemudian yang kedua ini post-test. Sedangkan untuk measure-nya ini bisa kita rubah skala. Di sini juga skala. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, maka kita lihat di data view sudah muncul atau belum. Nah, ini berarti sudah muncul. Nah, kita tinggal mengcopy data kita tadi itu ke sini. Ya. Jadi data kita tadi itu adalah ini adalah data pretest, data post-test. Nah, caranya adalah kita copy aja. Ya. Itu kita copy, kita Ctrl C, ya. Terus kemudian kita masukkan ke sini. Caranya adalah, ya, pada data view itu kita klik, ya, terus kemudian nanti di pojok atas itu kita paste, kita Ctrl V. Oke, ya, karena tadi ngambilnya dari sini nggak bisa, ya, maka kita ngambilnya dari data yang di sini aja. Ya, berarti tadi datanya adalah ini. Oke. Terus kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita Ctrl V, maka nilainya akan masuk. Ya. Ya, di sini kan ada 00 ini, ya, 00 di belakang angka 75 dan 00, ini semuanya ada 00. Nah, untuk supaya Anda tidak bingung dengan 00 itu, maka pada variabel view ini bisa kita buang 00-nya itu dengan kita klik pada desimal itu, jadi kita jadikan 0. Nah, kita jadikan 0 aja. Nah, kalau sudah kita nolkan seperti itu, maka nanti di data view akan muncul data yang sifatnya itu bulat-bulat seperti ini, jadi tidak ada 00-nya. Nah, setelah data masuk, jadi di sini ada 15 siswa ya di sini, ya. Terus kemudian kita analisis, ya, kita analyze. Terus kemudian ada compare mean. Kita klik compare mean, terus kemudian ada Pirate Sample T-Test. Jadi sekali lagi, jadi kita klik analyze, terus kemudian ada compare mean. Dari compare mean kita pilih yang Pirate
sampel t-test. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sini ada kotak-kotak ya, ada var, terus kemudian variabel 1, variabel 2. Nah, untuk variabel 1 ya, itu yang kita masukkan itu adalah ini. Nah, jadi untuk pretestnya itu kita masukkan ke variabel 1, sedangkan post-test itu kita masukkan ke variabel 2. Ya, jadi di sini pretest, terus kemudian di sini post-test. Ya. Terus kita lihat yang lain, ini dipastikan di sini adalah 95%. Ya, saya kira sudah itu aja. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul 3 jenis output. Di sini muncul 3 jenis output. Yang pertama adalah yang terkait dengan deskriptif statistiknya. Terus kemudian ini korelasinya. Ya. Ini korelasinya. Terus ini adalah yang terkait dengan varied sampel t-testnya. Yang perlu kita lihat di sini adalah pertama untuk deskriptif statistiknya. Di sini menunjukkan perbedaan mean antara pretest dengan post-test, di mana pretest itu mean-nya 74,60 dengan jumlah N atau jumlah siswa itu 15. Terus kemudian post-test itu 80, mean-nya itu 80,33, N-nya 15. Ya. Jadi ini untuk deskriptif statistiknya. Sedangkan paired sample correlation ini adalah menunjukkan apakah data yang ada pada pretest dan post-test itu berkorelasi atau tidak. Nah, di sini menunjukkan bahwa data pretest dan post-test itu taraf signifikansinya adalah 0,011 ya. Ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, dasar pengambilan keputusan di dalam hal ini adalah bahwa untuk nilai korelasi antar nilai jika lebih besar daripada 0,05, maka kedua nilai tersebut pretest dan post-test tidak saling berhubungan. Ya. Sebaliknya, jika kurang dari nilai probabilitas, yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat hubungan antara kedua kelompok nilai tersebut. Nah, dalam hal ini output tadi itu yang kita peroleh tadi ini adalah bahwa taraf signifikansinya itu 0,011 lebih kecil daripada 0,05, berarti antara nilai pretest dan post-test itu berkorelasi atau memiliki korelasi. Ya, sebenarnya yang dipersyaratkan itu bahwa keduanya itu harusnya tidak memiliki korelasi. Ya. Nah, output yang ketiga yaitu adalah taraf signifikansi detail, dan inilah menurut saya yang paling penting, di mana pada hal ini yang kita lihat adalah taraf signifikansi detailnya. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusannya? Yaitu jika taraf signifikansi detail lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan signifikan. Dan jika lebih besar daripada 0,05, itu artinya tidak signifikan. Nah, sekarang kita lihat pada output di sini. Ya. Di sini nilainya adalah 0,001. Artinya adalah bahwa nilai ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa taraf signifikansi dari nilai detailnya itu adalah lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa
ini signifikan. Artinya adalah bahwa ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan posttest. Sehingga implikasinya dapat dikatakan bahwa penerapan metode pakem dalam pembelajaran bahasa Arab itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, itu maksud daripada taraf signifikansi ini, ya. Atau bisa kita lihat juga dari nilai T hitung. Ini namanya nilai T hitung. Bagaimana? Yaitu dasar pengambilan keputusan untuk T hitung ini adalah jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka dikatakan signifikan. Dan sebaliknya, apabila nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka dikatakan tidak signifikan. Nah, sekarang kita lihat pada output di sini, nilai T hitungnya berapa? Nilai T hitungnya itu adalah 3,993. Nah, ini harus kita bandingkan nilai T hitung ini dengan nilai T tabel. Caranya bagaimana? Ya, Anda tinggal browsing di internet nilai T tabel. Ini sudah saya download di sini. Nilai T tabel untuk tutel taraf signifikansi 0,05, 0,05 di sini. Untuk 15 N15, ini N15 di sini ya, sampai 0,05. Itu taraf signifikansinya itu nilainya adalah 2,131. Ya, nilainya adalah 2,131. Nah, sekarang kita bandingkan lebih besaran mana dari nilai T hitung ini, yaitu 3,993. Maka T hitung di sini jauh lebih tinggi daripada T tabel tadi yang hanya 2,133. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan. Ya, sehingga ada pengaruh signifikan penerapan pakem dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, itu adalah bagaimana cara kita melakukan uji beda antara nilai pretest dan posttest dengan menggunakan Pirate Sample T-Test. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila Anda rasa bahwa video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda juga melihat bahwa ini bermanfaat bagi orang lain, teman-teman Anda dan sebagainya, jangan lupa untuk di-share dan jangan lupa juga untuk berdiskusi melalui kolom komen dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.